Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mau minta maaf karena saya review barang yang sudah saya pakai kerja ya, bukan barang baru. Kapan-kapan nanti beli yang baru ya, kalau ada rezeki. Jadi seperti pada biasanya saya itu mau bahas barang itu dari segi kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi kalau kita bahas kelebihannya aja itu namanya sales ya, sales Singapura aja. Oke, lanjut nih, kita jangan nyalain kompor dulu ya, seperti biasanya biar lebih seru. Ajan nih, bentar ya. Tadi ajannya kita memang harus menghormati orang ajannya. Bentar, ada paman paket. Bentar ya. Oke, ampun maaf tadi ada paman paket ya. Jadi kita sekalian aja nih kita buka. Oh, ini buat nambah adik. XAPR, X daun muda. Oke. Kita lanjut nih ya. Jadi pada biasanya kita bahas kelebihannya dulu biar seru ya kan, baru kita nyalain kompornya ya. Oke, kelebihannya dulu nih. Ini yang bikin beda banget ya kawan-kawan, rekan-rekan ya. Ini yang bikin beda ya, dia dikasih koper. Nah, mantap banget nih APR nih, AP91 41 inch, mantap banget buat sales-sales APR. Ini Anda inovasi baru ya, jadi gerinda dikasih koper kayak gini. Yang biasanya saya beli gerinda itu dikasih kardus gitu ya. Nah, ini terima kasih banyak nih buat APR nih ya. Cuman ini tolong dijelaskan ini kenapa 41 inch ya. Silakan dijelaskan di kolom komentar. Ampun maaf nih, kita cuma seru-seruan ya, jadi nggak ada cari duit ya. Kalau kalian ngira saya di sini cuman cari duit ya, kalian lihat aja tuh di atas tuh, tuh lihat tuh ya. Jadi akun AdSense saya itu udah lama dinonaktifkan ya, karena kelamaan nggak upload video ya. Jadi dulu saya sering upload juga video, cuman saya ada kerjaan jadi malas lagi ya. Jadi akun AdSense juga udah dinonaktifkan ya. Jadi saya di sini cuman mau ini aja sih, mau berbagi aja gitu pengalaman saya menggunakan ini ya. Ini gerinda dari XAPR. Oke, AP91 Max. Oke, kita ke spesifikasinya. Dia di sekali lagi dia di 100 watt yang benar nih, 100 watt sampai 450 watt. Oh, berarti bukan voltase yang dia turunkan dari ininya ya. Nah, ini sampai saya kelupaan lagi nih. APR mantap nih, ini mantap nih kelebihannya nih. Dia dikasih variable speed ya, variable speed. Nah, yang bisa kita atur ini fungsinya untuk mengatur kecepatan ya, sama seperti dimmer, tapi kita nggak perlu beli dimmer lagi ya. Kita nggak perlu pakai dimmer lagi. Ini sudah bisa di sini kita atur ya. Dan ini dikasih lengkungan di sini ya, jadi nyaman banget. Nah, ini kan ada lekukan di sini, jadi jari itu pas banget gesernya kayak gini ya. Nah ya, pas banget gitu ya. Bentar ini nggak kena. Nah, kayak gini ya. Aduh, ini kurang cepat, naikin ya. Ini kenapa ini harus dinaikin, harus diturunin ya, tergantung media yang kita potong bang ya. Misalkan kita menggunakan mata potong kayu, ini mesti diturunin kecepatannya ya, takutnya nih mental ke mana-mana ya kalau semisal dia terlalu cepat. Dan susah juga dikontrolnya gitu ya bang ya. Jadi kalau abangnya nggak punya circular saw ya, urgen banget ya menggunakan gerinda misalkan, ini bisa dipakai ya untuk memotong kayu ya. Oke, ini kelebihannya. Oke, habis itu ini juga kelebihannya tadi ya, dikasih koper ya. Habis itu seperti biasa dapat kartu garansi yang mantap banget nih. Nggak ada yang berani kasih kayak gini ya, garansi 5 tahun. Ini lumayan lama ya bang ya. Ini 5 tahun ini lumayan lama gitu ya. Ada nggak yang berani kasih garansi seumur hidup gitu ya? Tapi nah ini nih, anggap aja kalian nggak lihat ya. Biaya klaim garansi ditanggung pembeli. Ini keterangannya nih. Ini peraturannya. Tolong sales APR nih, tolong dijelasin gimana maksudnya nih ya. Penonton anggap aja nggak lihat ya. Habis itu
Untuk handle-nya dikasih ya, udah jelas itu ya. Gerinda pada umumnya juga seperti itu, cuma nih mantap banget ya. Ada ya, Rio nggak kasih ya, RSG berapa gitu ya, karena dia nggak ada lubang ininya kalau Rio ya. Jadi ini kelebihannya juga gitu ya. Nah, mantap. Habis itu dapat poles-polesnya, wow mantap banget. Di kelas harga nggak nyampe 300.000 ya, 280.000 kalau nggak salah ya, selama masih promo gitu ya. Kayaknya promonya seumur hidup tuh. Habis itu dikasih handle sama ini ya, sama copper blade ya. Boleh nggak nih kira-kira kalau kita tanding ini ya. Dia kan rajanya power tool ya, rajanya power tool, tapi kasih copper blade kok setipis ini ya. Ini kan produk dari Cina nih, yang ini Cina ya, yang Cina tebel, yang Jepang kok tipis banget ya, tipis banget asli. Tapi ini bukan minus sih, yang penting kan dikasih gitu ya, bukan minus ini ya. Ini kelebihan juga, dia dikasih ya. Oke. Habis itu ininya juga ampun maaf ini bolong karena saya pengujian mata bor besi ya, mata bor Haston yang HSS Cobalt ya kemarin di lab ya, waktu itu di lab. Ini nyaman banget dipakai ngebor besi yang kayak gini ya, cuman gimana gitu ya. Kalau kalian lihatnya sayang banget kok dibolongin, nggak terlalu sayang juga sih. Untuk handle yang ya tipis ya gitulah ya, yang tipis, karena kan saya punya yang tebel nih, punyanya yang si Cina gitu ya, ini tebel banget, nggak apa-apa. Oke lanjut, ini kita pasang dulu ya, kita pasang dulu baru kita uji RPM ya. Nah, jadi ini minusnya nggak ada carbon brush ya, minus, tapi ini mestinya minus kan kita kita nyalain kompor dulu ya. Oke, saya sampai kelupaan tadi ya. Ini dia dikasih kabel ya, ini nggak ada diapa-apain, dibongkar nggak pernah ya, artinya nggak pernah saya potong-potong nih. Ini nih ya, ini ukuran kabelnya lumayan kecil nih ya, cuman di 0,75 aja nih, 0,75, dan ini produksinya dari Jepang ya, dari Jepang, asli dari Ningbo ya. Ningbo nih Jepang. Coba kalian search di Google, Ningbo itu asli Jepang ya, bukan Cina. Ningbo itu ya. Ini yang dari Inco ya. Inco ini bukan raja dia ya, tapi dia menggunakan Ningbo juga. Silakan di search sekali lagi, Ningbo itu dari Jepang ya. Nggak ada tuh Ningbo dari Cina ya. Ini dia dari Ningbo juga. Ningbo ya, dari Ningbo nih, yang Inco Ningbo ya. Ini Ningbo ya. Ningbo. Ini prajurit ya, bukan raja. Ini dia juga Ningbo nih ya. Oh berarti nih Ningbo ini dari Jepang dia ya, Jepang juga nih berarti nih ya, Jepang juga. Ini kan RPM-nya 12.000 RPM ya. Kita tes saja. Kita tes RPM pada speed 1 dulu ya. Nah, ini nanti ditebak aja ya, buat yang biasa udah biasa poles. RPM segitu ideal nggak nanti ya. Nah, buat abang-abang poles ini kita kunci trigger dulu ya. Oke, kita tes RPM. (5.100) ya, 5.100. Speed satunya udah di 5.100. Kira-kira buat abang-abang yang poles ini ideal banget nggak kira-kira buat melakukan pemolesan pada RPM 5.100 gitu ya. Oke lanjut, kita maksimalnya aja langsung ya, maksimal pada speed 6 ya, speed 6 maksimal, dia di 12.000 RPM. Teknologi Jepang ini mestinya harus benar-benar 12.000 ya, kalau bisa di atasnya lagi nih ya, teknologi Jepang. Oke. (9.500) nah. Kok cuma 9.500 ya? Tadi 12.000 ya RPM-nya, tadi kita lihat 12.000 ya. Anggaplah kalian nggak lihat ya, tadi kalian lihat 12.000 kan, 12.000 RPM ya kan, 12.000 tadi kan kalian lihat, tadi kan 12.000 kan, bukan 9.500 ya kan. Ini RPM-nya tinggi, ini produk raja dari segala raja. Milwaukee aja kalah gitu ya, Milwaukee aja kalah.
Nah, kita lanjut ke pengujian ya. Nah, nanti kita bahas minusnya habis itu ya. Ya, karena dia ada variabel speednya, jadi ini bisa digunakan juga untuk pemotongan papan ya. Nah, kalau semisal kita nggak punya circular saw. Mantap ya, hasilnya halus ya. Ini yang bekas tadi kita potong ya. Jadi dengan fitur seperti ini sangat membantu banget ya. Kita masih di speed 4 ya, kita mau ngamplas ini ya, triplek ya, yang kotor banget nih ya, habis pengecoran. Ini mau saya pakai, jadi mau dibersihkan. Langsung saja, ini speed 4. Oke, ini yang sudah diamplas ya, ini yang belum. Jadi variabel speednya sangat membantu banget. Untuk pemotongan pada besi ini kita naikkan ke speed 6 ya, speed maksimalnya ya. Di sini ada besi 8 top ya. Langsung aja kita coba. Ntar sampai kelupaan nih saklar. Oke, sip. Speed maksimal, motong besi nyaman banget ya. Ini besi 8 top. Oke, masih di speed maksimal ya. Ini kita melakukan proses grinding ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Oke, speed 6 ya, speed maksimal pemotongan keramik ya.
Hasilnya mantap ya, hasilnya mantap. Nah kalau semisal selicin ini berarti dia putarannya stabil ya, ini putarannya stabil ya. Nah putarannya stabil, tidak bergetar pada bagian arbornya ya. Oke, nah ini kita sesi nyalain kompor. Ini kesimpulannya aja ya, ini alat bisa dipakai buat kerja ya. Nah, bisa banget dipakai buat kerja. Untuk harganya sih di 280.000 dengan kualitas yang sama sih banyak ya. Cuman artiannya ini bisa banget dipakai buat kerja ya. Dan kita tahu kelebihannya tadi kan dia bisa diatur kecepatannya, berfungsi banget dia ya. Berfungsi dengan sangat baik. Yang fatal banget nih buat APR ya, fatal banget. Ini dia nggak disediain carbon brush, jujur aja. Saya sudah nanyain di officialnya pun jawabannya kayak gitu ya. Belum ada. Belum ada. Jawabannya belum ada gitu ya. Tapi kalau belum ada carbon brush, kenapa power toolnya dijual? Nah, kan gitu ya. Herannya gitu. Mereka kan Bang ini kan dari Jepang. Mungkin dari Jepangnya belum menyediain. Kan kita tahu ya kan. Kayak Makita aja ada gitu kan cadangan carbon brush gitu ya. Wajar lah Bang, harganya murah makanya tipis ya, wajar lah Bang ya. Cuman kan dia bilang dia ngalahin yang mahal. Ini kan yang mahal ya. Nah, ini yang mahal 700 ribuan ya. Kayak gini tebalnya, ini kecil banget, jauh banget perbedaannya. Ini dia tipis, ini kalau pecah semisal gimana ya. Dari segi getaran gitu ya Bang ya, dia kan bilangnya ini jelas lebih baik daripada produk-produk global, cuman sayangnya getarannya ini masih kerasa gitu ya. Ada kok getarannya ya, cuman ya nggak parah-parah banget. Kalau buat tukang sih ya mungkin tangan-tangan tukang udah biasa pegang yang kayak gitu, udah terbiasa ya. Kalau buat penghobi mungkin saya kurang tahu ya, kalau saya kan tukang gitu ya. Jadi untuk arbornya ini mantap banget dia ya, dia arbornya mantap, dia ketika berputar itu dia nggak ada yang geol ya, dia putarnya sempurna. Jadi pemotongan pun kita bisa lihat tadi ya, dia rapi banget ketika memotong keramik gitu ya, nggak ada gompal-gompal ya. Biasanya kalau gompal-gompal itu mungkin dari ininya kurang bagus bearingnya ya, tapi yang ini bearingnya bagus mungkin ya kira-kira, makanya dia nyaman. Nah itu yang paling fatal tadi, yang ini tadi ya, yang arangnya ini. Nah itu aja sih untuk minusnya. Saya rasa untuk minusnya cukup itu aja yang saya temukan ya. Untuk masalah RPM saya nggak komplain ya, RPM segitu udah pasti, udah semuanya pasti bisa ya. Untuk 9.000 itu udah pasti bisa, 7.000 pun bisa RPM buat potong keramik ya. Yang kurang enak itu jika RPM-nya 6.000 dipakai buat motong keramik, itu nggak enak ya. Ini maksimal banget di speed 6 dia sudah ada 9.000 ya, itu udah mantap banget. Di harganya yang juga lumayan sedang ya, 280.000. Untuk warnanya saya juga suka ini ya, warna dia apa namanya, abu-abu dan hitam ya, sama ini kopernya dia dikasih koper kayak gini di harga segitu ya. Bahkan yang mahal aja kadang masih ngasih kardusan gitu ya Bang ya. Oke, sekian dulu video dari saya, kita lanjut video berikutnya ya Bang ya.